Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Langsung saja anak-anak. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini materi tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Apa saja hambatan-hambatan Rasulullah dakwah di Mekah? Apa saja hikmah yang dapat kita ambil? Begitu. Rasulullah di Mekah, awal mulanya dakwah di kota Mekah, mula-mulanya beliau sering pergi ke Gua Hiro. Mengapa beliau pergi ke Gua Hiro? Karena pada saat itu beliau merenungi keadaan masyarakat di kota Mekah. Pada waktu itu masyarakat di kota Mekah masih keadaan zaman jahiliyah. Bagaimana zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah adalah zaman di mana perempuan itu tidak dianggap sama sekali. Perempuan itu dianggap sebagai beban. Apalagi saat perang. Begitu anak-anak. Dikisahkan oleh Umar. Anak-anak tahu kan Umar itu siapa? Umar itu sahabat Nabi. Dikisahkan oleh sahabat Umar. Ketika beliau ingin masuk Islam, beliau itu dikaruniai oleh seorang anak perempuan. Anak perempuan itu disembunyikan jenis kelaminnya sama istrinya. Karena istrinya takut anak tersebut dibunuh oleh Umar. Nah, pada suatu hari ketika anak itu umur sekitaran 5-7 tahun gitulah. Anak itu diajak ke padang pasir, di padang pasir untuk latihan perang. Ketika perjalanan pakai onta, anak itu meminta kebelet pipis gitu. Ayah, bahasanya kalau bahasa kita, ayah, aku mau pipis, turunkan aku, begitu. Ketika Umar menurunkan anak tersebut, Umar membuka pakaian anak tersebut. Betapa kagetnya dan betapa syoknya Umar melihat ternyata anaknya itu perempuan. Umar langsung pulang. Umar langsung ambil cangkul atau skop dan sejenisnya itulah. Terus Umar kembali lagi ke padang pasir itu dan Umar menggali tanah untuk mengubur anak tersebut. Anak tersebut langsung bilang, "Ayah, tolong aku, ini panas." Begitu. Coba kalian bayangkan anak-anak, bagaimana jika Allah tidak mengutus Rasulullah untuk berdakwah di kota Mekah? Apalagi anak-anak di sini yang perempuan, yang cantik-cantik, itu kan luar biasa. Karena pada zaman jahiliyah perempuan tidak dianggap sama sekali. Langsung saja, apa saja hambatan-hambatan dakwah Rasulullah di Mekah? Dakwah Rasulullah di Mekah itu awalnya sembunyi-sembunyi. Ada beberapa hambatan-hambatan. Ada 3 hambatan, anak-anak. Yang pertama, masyarakat kafir Quraisy menganggap agama ini masalah yang sangat fatal atau masalah yang sangat serius. Karena agama ini jika tidak menggerakkan hati mereka, mereka tidak akan menerima agama tersebut. Jadi mereka menolak dakwah Rasulullah di Mekah. Itulah mengapa alasannya Rasulullah berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Hambatan yang kedua adalah masalah politik. Jadi, tokoh-tokoh besar kafir Quraisy menganggap Rasulullah ini sebagai ancaman. Seandainya agama yang dibawa oleh Rasulullah diterima oleh masyarakat, maka pengikut Muhammad akan semakin banyak dan tokoh-tokoh tersebut
tokoh-tokoh besar tersebut tidak mempunyai masalah lagi, jadi begitu. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Kenapa bisa masalah ekonomi, anak-anak? Karena pada zaman dahulu membuat patung adalah mata pencaharian mereka. Patung itu dijual. Jika agama yang dibawa oleh Rasulullah diterima oleh masyarakat tersebut, otomatis kan ibadahnya berbeda, tidak menyembah patung. Terus mereka berpikir, bagaimana nanti mereka menafkahi anak istrinya karena sumber makanannya di situ, membuat patung. Jadi itu 3 hambatan yang dilewati oleh Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Inilah 3 hambatan yang dilewati oleh Rasulullah, anak-anak. Rasulullah tetapi tidak berputus asa. Beliau selalu sabar, beliau selalu bersungguh-sungguh. Awalnya beliau berdakwah mulai dari orang terdekatnya, mulai dari istrinya, sahabatnya, orang-orang yang dipercayainya. Jadi lama-kelamaan, lambat laun, pengikut Rasulullah semakin banyak seperti sekarang ini dan sampai sekarang ini. Jadi begini anak-anak, hikmah yang dapat kita ambil. Allah akan membalas kegigihan atau kesungguhan anak-anak dalam berusaha. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-syabri was-shalah, innallaha ma'as-syabirin. Carilah pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu anak. Jadi ketika Rasulullah memulai dakwahnya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, beri saya kekuatan karena saya bukan apa-apa tanpa Engkau. Rasulullah berdoa seperti itu. Dan Nabi Muhammad Rasulullah juga menjalankan ukhuwah. Sebagai hadis Nabi, laisa minna malam yarham shaghirana wa yuwaqqira kabirana. Bukan termasuk golonganku yang mana yang muda tidak menghargai yang tua atau menghormati, dan yang tua tidak menyayangi yang muda. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dakwah Rasulullah di Mekah, kisah perjalanan Rasulullah dalam dakwah di kota Mekah, menjadi inspirasi kita dalam melakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika anak-anak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang dakwah Rasulullah di Mekah, anak-anak. Semoga bermanfaat. Waktunya juga sudah habis. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.